Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab Protista atau Kingdom Protista. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana Kingdom Monera, yaitu organisme yang belum memiliki membran inti. Nah, bagaimana dengan Protista? Mari kita perhatikan penjelasannya. Protista berupa organisme eukariotik pertama, sehingga eukariotik yang paling sederhana. Protista ini sudah ada atau hidup pada zaman Prakambrium, sekitar 2,1 miliar tahun yang lalu. Mari kita bayangkan 2,1 miliar tahun yang lalu. Pastikan jauh berbeda kondisi bumi dulu dengan sekarang. Nah, bagaimana dengan Protista? Inilah gambar atau contoh-contoh Protista yang sebagian besar kamu sudah mengenalnya, mulai dari Paramecium, Euglena, Amoeba, alga, dan di bawah ini merupakan Protista yang mirip seperti jamur. Sekarang kita memasuki kelompok dari Protista. Ada 3 macam. Pertama, Protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, Protista mirip tumbuhan atau alga. Lalu yang ketiga, Protista mirip jamur atau slime mold. Nah, sekarang kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah Protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa dari kata proto atau pra, yaitu sebelum. Zoo adalah hewan, sebelum dunia hewan. Nah, ukuran tubuhnya 10-200 mikrometer, jadi cukup kecil dan bisa diamati dengan mikroskop cahaya. Protista ini tidak memiliki dinding sel, jadi tidak seperti dunia tumbuhan. Yang membedakan tumbuhan dengan hewan adalah keberadaan dinding sel. Kalau tidak memiliki dinding sel, berarti sudah mengarah ke hewan. Walaupun dia tidak memiliki dinding sel, namun ada tubuhnya yang kaku. Tapi pada umumnya adalah fleksibel. Protista mirip hewan atau protozoa ini ada pelindung tubuhnya berupa cangkang, seperti Radiolaria, Foraminifera. Pada membran sel terdapat pelikel atau selaput keras yang mirip seperti dinding sel namun bukan dinding sel. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa permukaan tubuhnya ada yang fleksibel, ada yang kaku. Yang menyebabkan kaku itulah pelikel. Protozoa memiliki vakula makanan dan vakula kontraktil. Vakula makanan tempat pencernaan makanan, sedangkan vakula kontraktil tempat mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cair, mampu berkontraksi. Nah, perhatikan gambarnya. Inilah vakula kontraktil dan inilah vakula makanan. Lalu dilengkapi dengan organela lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan pelikel. Jadi pelikel itu berada di paling luar yang menyebabkan permukaan tubuhnya lebih kaku. Lalu alat geraknya berupa silia dan flagel. Lalu kita perhatikan kelompok protozoa ini yang umumnya bersifat heterotrof dan berkemampuan untuk fagositosis. Artinya, kemampuan untuk memasukkan makanan dalam bentuk padat ke dalam tubuhnya, seperti gambar ini. Inilah contoh amoeba yang memiliki kaki palsu, bisa memanjang dan bisa memendek. Oleh kemampuan tersebut dia memasukkan partikel makanan. Maka terbentuklah vakula makanan. Makanan dicerna dan diabsorpsi. Artinya makanan didistribusikan ke sitoplasma. Selanjutnya, ampas-ampas makanan akan dikeluarkan dengan cara mendekati permukaan sel, yaitu membran sel, dan siap untuk dikeluarkan ampas makanan. Protozoa umumnya hidup di perairan, namun ada juga di tempat lembab, ada juga yang bersifat parasit, dan ada yang menunjukkan
membutuhkan kerjasama yang baik, mutualisme. Untuk melindungi tubuhnya, dia membentuk sista pada saat lingkungan yang buruk. Bagaimana dengan pengelompokan protozoa? Protozoa dibedakan berdasarkan alat geraknya, karena kelompok protozoa memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Nah, yang pertama Rhizopoda atau Sarcodina, atau dikenal dengan Pseudopodia. Artinya, alat geraknya berupa semu atau kaki palsu. Yang kedua Flagellata atau Mastigopora, memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga Ciliata atau Ciliopora atau Infusoria, yang artinya berkemampuan untuk menyedot, menghisap partikel makanan, dan alat geraknya berupa silia. Lalu yang keempat Sporozoa atau Apicomplexa, dia satu-satunya kelompok protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Sehingga dari klasifikasi ini yang membedakan adalah alat geraknya. Jelas, klasifikasi berupa dasar kelompoknya berupa alat geraknya. Nah, masuklah kita ke kelompok yang pertama, yaitu Rhizopoda atau Sarcodina, yang memiliki alat gerak kaki semu. Contoh-contohnya yang pertama Amoeba proteus, hidup di tanah basah dan tidak bercangkang. Seperti ini gambarnya. Dan ini struktur tubuhnya. Dilengkapi dengan kaki palsu, vakuola air, mitokondria, vakuola makanan, inti sel, lisosom, vakuola kontraktil, inilah membran selnya, lalu endoplasma dan ektoplasma. Ektoplasma berada di paling luar, endoplasma di bagian dalam. Dan inilah alat geraknya, kaki semu. Contoh yang kedua adalah Entamuba gingivalis, amuba yang menyebabkan kerusakan gigi dan radang musik. Yang ketiga Entamuba coli, hidup di kolon atau usus besar. Tidak parasit, namun terkadang menyebabkan diare jika jumlahnya sangat banyak. Yang keempat Entamuba histolytica, bersifat parasit di usus halus yang menyebabkan disentri. Yang kelima Diffusia, protozoa yang hidup di air tawar, menghasilkan lendir sebagai perekat pasir. Yang keenam ada Arcella, hidup di air tawar dan dia memiliki cangkang yang mengandung zat kitin sehingga struktur tubuhnya lebih keras. Lalu ada yang ketujuh Foraminifera, juga bercangkang keras yang mengandung kalsium karbonat dan fosilnya dijadikan sebagai petunjuk pencarian minyak bumi. Artinya jika di suatu daerah diperhatikan banyak fosil, menandakan bahwa daerah itu mengandung minyak bumi. Lalu yang kedelapan Radiolaria, dijadikan sebagai alat gosok dan bahan peledak. Karena Radiolaria memiliki cangkang yang bisa dijadikan sebagai penggosok dan juga material bahan peledak. Yang kesembilan adalah Heliozoa, yang mirip seperti matahari dan bercangkang yang mengandung silika. Masukkah ke kelas Flagellata atau Mastigopora? Contohnya antara lain Trypanosoma gambiens dan ada Trypanosoma rhodesiens, masing-masing bersifat parasit di darah dan menyebabkan penyakit tidur. Vektornya berupa lalat CC Glossina palpalis. Di pengertian vektor itu adalah pembawa, yang menyebabkan penyakit itu bukan lalatnya tetapi Trypanosomanya. Nah, inilah gambar dari Trypanosoma species ya. Lalu inilah lalat CC Glossina palpalis. Yang kedua Trypanosoma cruzi adalah penyebab penyakit Chagas dan bisa menyebabkan kematian. Vektornya adalah lalat CC. Nah, perhatikan gambarnya. Ketiga Trypanosoma evansi, penyebab penyakit surah atau penyakit malas, lemas ya.
pada ternak seperti kuda, keledai, unta. Vektornya adalah lalat tabanus. Nah, inilah spesiesnya. Dan inilah gambar lalat tabanusnya. Yang keempat, Trichomonas vaginalis, penyebab keputihan pada organ genital wanita. Nah, inilah gambar spesiesnya. Yang kelima, Leishmania donopani, penyebab penyakit kala ajar yang memiliki sifat demam berulang-ulang. Nah, inilah gambar spesiesnya. Dan inilah permukaan tubuh manusia yang disebut dengan penyakit kala ajar. Yang keenam, Trichonympa campanula, bersifat mutualisme di usus rayap karena dia mampu menghasilkan selulase berupa enzim menguraikan kayu. Makanya rayap mampu memakan kayu. Yang ketujuh, Giardia lamblia adalah penyebab diare berat. Nah, perhatikan gambarnya. Lalu masuk ke kelas yang ketiga, Ciliata atau Ciliopora atau dikenal dengan Infusoria. Contohnya antara lain Paramecium caudatum, bentuk tubuhnya khas seperti sandal dan sebagai pemangsa bakteri. Perhatikan gambarnya, memang benar mirip seperti sandal. Lalu di sebelah kanan perhatikan struktur tubuhnya, dilengkapi dengan anapod, silia, sitoplasma, ada mikronukleus dan makronukleus, artinya dia memiliki dua inti yang memiliki fungsi yang berbeda. Makronukleus mengatur semua aktivitas sel, mikronukleus inilah yang terlibat dalam reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Lalu ada oral growth, lalu ada vakula makanan, ada vakula kontraktil. Lalu yang kedua, Balantidium coli, bersifat parasit di kolon, penyebab diare atau dikenal dengan balantidiasis. Nah, lihat gambarnya, dan inilah struktur tubuhnya. Ternyata Balantidium coli juga sama seperti Paramecium, memiliki dua inti, ada makronukleus, ada mikronukleus. Stentor yang ketiga, Stentor roselli, bentuk seperti trompet, hidup di air sawah. Lalu ada Dilinium sebagai predator Paramecium. Artinya Dilinium mampu memangsa Paramecium dengan catatan ukuran Paramecium lebih besar daripada Dilinium. Ternyata tubuhnya mampu mengisap Paramecium yang berukuran besar. Lalu yang kelima, Vorticella, mirip seperti lonceng bertangkai panjang dan sifatnya melekat di suatu tempat. Lalu ada Stylonychia, hidup bebas dan bergerak dengan cepat. Inilah gambarnya ya. Masuk kita ke kelas yang terakhir dari Protozoa, yaitu kelas yang keempat, Sporozoa atau Apicomplexa. Dan dia tidak memiliki alat gerak. Contohnya Plasmodium sp, penyebab penyakit malaria. Vektornya nyamuk Anopheles betina. Nah, seperti inilah spesiesnya, dan ini adalah nyamuk Anopheles betina. Yang kedua, Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis yang menyebabkan keguguran atau abortus. Nah, sekarang kita perhatikan animasi siklus hidup Plasmodium.
One time like this, make it pop like this, make it not like this, make it drop. Demikianlah penjelasan tentang protozoa, yaitu protista mirip hewan. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.